Assalamualaikum teman-teman sekalian. Kita keluar persiapan untuk last trip. Tujuan terakhir kita hari ini ke wisata summer camp Kabupaten Berau, Tanjung Redep. Pagi ini jam 6.24 kita panasin dulu kendaraan. Setelah tidak ada halangan, rencana ya jam 7 atau jam 8 kita sudah menuju ke sana, karena perjalanan kurang lebih 2 jam menuju Kabupaten Berau. Kita panasin dulu. Ada yang bilang, apain sih capek-capek touring, capek-capek naik motor jauh-jauh gitu ya. Ya, jawabannya ini banyak sih ya, relatif ya. Mungkin sekedar refreshing bersama keluarga, refreshing dari pekerjaan. Kemudian bila dia couple touring bersama pasangan, itu bisa kembali merekatkan hubungan suami istri, mendapatkan pengalaman bagaimana safar yang baik gitu ya, dan seterusnya. Banyak sih ada manfaatnya selagi selama touring itu menjaga salat, menjaga akhlak, kemudian tidak menyusahkan orang lain dan sebagainya. Teman-teman yang belum pernah touring, cobalah ya, khususnya bersama keluarganya atau istrinya. Ada manfaat yang bisa didapatkan. Yang penting sehat motornya, sehat uangnya ya. Pagi itu kami memulai perjalanan dengan semangat dan perut kenyang. Sarapan nasi kuning khas Bulungan memang gak pernah gagal bikin hati tenang. Isi lauknya lengkap, dari telur, ikan, sampai sambal yang levelnya bikin melek seketika. Setelah makan, kami siapkan perlengkapan touring. Bawaan kami simple, pakaian ganti, cemilan, alat konten, dan kebutuhan kecil lainnya. Final destination kami hanya 2 hari 1 malam. Jadinya barang bawaan pun secukupnya saja, yang penting semua kebutuhan sudah disiapkan. Kami pun melaju melewati pasar induk Tanjung Selor. Pagi itu lagi ramai dan jadi ingat pasar di kampung sendiri. Kami mampir isi bensin dulu, biar motor nggak cuma dia merenung di tengah jalan. Rute kali ini menuju Berau. Kata orang sih butuh 2,5 jam. Tapi itu kalau nggak banyak berhenti untuk sekedar istirahat dan berfoto-foto untuk mengabadikan momen. Jalan poros Tanjung Selor Berau itu berliku-liku, naik turun, kombinasi sempurna untuk melatih kefokusan dalam berkendara. Kalau bawa mobil, siap-siap pusing bahkan mual. Kalau bawa motor, siap-siap mengatur nafas motornya. Maklum jalannya seperti perasaan wanita yang lagi kehabisan uang di akhir bulan. Setelah masuk ke area Jalan Berau, kondisi jalan sedang tidak baik-baik saja. Banyak area yang berlubang, tebing jalan yang longsor, jalan yang turun dan patah, serta beberapa titik jalan yang hanya muat untuk 1 kendaraan saja. Alam memang tidak bisa ditebak. Kami berpesan untuk berhati-hati kepada kawan semuanya. Semoga bisa segera diperbaiki demi keselamatan kita semua. Khusus yang nekat touring malam, ingat, jarak pandang terbatas dan pencahayaan minim. Lebih baik pilih waktu siang, biar bisa menikmati pemandangan sekaligus selamat sampai tujuan. Kita sudah 1,5 jam perjalanan, kurang lebih setengah jam lagi sampai di Kabupaten Berau. Istri kasihan. Jadi kita istirahat sebentar, sekaligus ya cemil-cemil yang dibawa dari Tanjung Selor. Informasi buat teman-teman sekalian, di poros Berau ini banyak jalan rusak. Nanti kami tampilkan video-videonya, maka berhati-hati. Terakhir kami ke sini Lebaran ya. Lebaran ya. Lebaran tahun ini. Namun ternyata masih banyak belum diperbaiki dan bahkan ada yang nambah, ada yang rusak gitu ya. Mudah-mudahan
jalan porosnya cepat diperbaiki, sehingga masyarakat dan aktivitas untuk usaha, pekerjaan dan sebagainya bisa lancar kembali. Aja, yuk cemil-cemil dulu yuk. Setelah sempat selonjoran dan nyemil sedikit buat recharge tenaga, akhirnya roda 2 kami mendarat mulus di Kabupaten Berau. Waktu di jam menunjukkan sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Tengah. Cuaca cerah, semangat pun balik lagi. Tanpa banyak drama, langsung gas menuju salah satu destinasi alam yang cukup unik, Summer Camp. Tapi bukan summer camp ala film barat ya. Ini versi Berau yang punya pesonanya sendiri. Wisata ini lokasinya ada di Kampung Rantau Panjang, masuk wilayah Kecamatan Sambaliung. Buat yang belum tahu, arah ke sini itu sejalur sama jalan ke Bandara Kalimarau. Jadi, kalau di persimpan kalian belok kanan, ya ke bandara. Tapi kalau lurus terus, yaitu jalur menuju Kampung Rantau Panjang dan Summer Camp ini. Jalannya, kombinasi. Ada yang sudah disemen, ada yang diaspal tipis-tipis, dan sisanya tanah orange mirip tanah liat. Kelihatannya sih cantik, tapi jangan tertipu ya. Kalau hujan, dia bisa berubah menjadi area skating dadakan. Jadi siapkan skill dan doa kalau lewat pas habis hujan. Ya, di kolam. Area kolam. Iya, Langsung masuk, Pak. Langsung masuk enggak? Langsung ke sana minta kunci kamar. Oh iya, makasih. Di mana? Di kantin. Kantin ya? Iya. Bilang apa? Kamar 104. 104. Ya. Jadi, Pak. Hah? Itu. Iya, nanti bantu di kolom sini aja. Antar ke kantin dulu sekalian. Baik. Makasih ya Mas, makasih. Alhamdulillah, akhirnya kami tiba juga di wisata alam Summer Camp sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Tengah. Hawa sejuk dan suasana asri langsung menyambut, bikin lelah di perjalanan langsung sirna. Begitu turun dari motor, kami langsung disambut hangat oleh Mas Norman, pengelola utama di sini. Fun fact ya, Mas Norman ini adalah suami dari teman kami Mbak Citra yang dulu lama tinggal di Tarakan dan sekarang hijrah ke Berau. Wah, rezeki anak soleh nih, disambut langsung sama bos besarnya. Tanpa basa-basi, kami langsung dipersilakan menuju kantin wisata buat ambil kunci penginapan. Dan ternyata sepanjang area parkiran sudah mulai penuh sama mobil dan motor. Tanda-tanda wisata ini lagi hits dan diserbu pengunjung. Sembari kunci kamar kami dipersiapkan, Mas Norman ngajak kami keliling dulu lihat-lihat. Pertama, ada area pemancingan yang cukup luas. Lalu ada penginapan di rumah panggung, estetik dan cocok banget buat healing. Dan ini yang buat kami takjub, sebuah lapangan multifungsi lengkap dengan panggung dan sound systemnya. Bayangin ya, cukup bayar 5 juta rupiah saja sudah bisa pakai semua itu. Nggak perlu repot sewa alat, pasang kabel sendiri, semua tinggal pakai. Tinggal tampil, tinggal berkegiatan. Alhamdulillah, kita telah tiba di Summer Camp pukul 12.24. Salah satu wisata alam di ibu kota Berau. Kurang lebih menuju ke sini dari tepian itu setengah jam lah, 30 menit lah. Dan lokasi ini kurang lebih 4 hektar. Banyak fitur-fitur nanti akan kita ulas di vlog. Tapi setelah kita mungkin istirahat dan sholat dulu ya. Kita dapat kamar yang superior dengan nomor 104. Alhamdulillah ada slot kosong. Kita coba ke dalam yuk. Let's go. Alhamdulillah, ini ruangannya, ada kursi duduk. Di belakang ini semacam bukit ya. Nah, bedanya superior dan yang biasa.
Kalau superior ada fasilitas AC-nya. Sudah dapat kunci. Ayo kita lihat dalamnya ada apa aja. Kalau dari informasinya sih ada AC-nya, WC dalam, ada juga kasurnya, dispensernya. Kita lihat ya. Let's go. Wah, cukup luas. Nyalakan lampunya. Kemudian ada ranjangnya, ada WC-nya, WC dalam, cakep. Jadi kalau yang pasangan, keluarga atau sekedar bulan madu, oke lah ini. Ada WC dalam ya. Ada juga kasurnya. Setelah sholat dan ganti baju santai, kami lanjut keliling area buat review yang ringan-ringan saja. Pas keluar penginapan langsung disambut lapangan multifungsi yang luas, plus deretan gazebo yang siap jadi tempat rebahan ketika beraktivitas. Kendaraan roda 4 lagi rame di depan semua penginapan. Di sisi lain ada aula summer camp, bisa banget disewa buat acara indoor, entah itu acara seminar dan lain sebagainya. Nah, di samping aula ada kantin, pusat segala kenikmatan perut. Dan yang paling rame, kolam renang di depannya. Nggak heran sih, parkiran aja sampai penuh banget. Kita mau terbangin drone sebentar untuk ngambil view dari summer camp di sisi atas. Di sini ada arah beberapa tempat, ada mini cross, taman edukasi, perkemahan soccer, wisata air, gazebo. Banyak banget fiturnya, luar biasa. Sepertinya kita tidak bisa nerbangin drone seperti yang tadi disampaikan oleh pengelolanya, karena di sini masuk zona otorisasi. Ini kita lihat zona otorisasi Berau Kalimaru Airport, jadi memang dekat dengan bandara. Harus kita izin dulu pengajuan, namun karena sudah kesorean nggak usah lah ya. Kita ngevlog keliling-keliling saja. Oke, belum beruntung, nanti di lain waktu lah. Mau foto? Ini apa ini? Lorong bambu. Lorong bambu, jadi tanaman bambu di setting seperti lorong gitu. Bagus sih, keren. Mungkin dikasih lampu malam lebih keren lagi, teman-teman sekalian. Jangan khawatir nggak dapat tempat di summer camp, karena summer camp ini dari cerita pengelola, penjelasan kurang lebih 4 hektar. Yang kalau kita lihat memang banyak sekali gazebo-gazebo yang bisa ditempati untuk piknik bersama keluarga dan sebagainya. Jadi aman, jangan takut kehabisan tempat. Kita mengambil vlog dari sisi luar, dari pintu masuk sampai ke sini. Dan kita lihat ada apa nih? Ada kuda ya. nakaran kuda atau memang kuda untuk disewakan gitu ya. Jarang kita lihat kuda secara langsung. Nah, ini kita lihat secara langsung. Ada warna putih, belang, apa itu ya, hitam putih sama yang warna coklat gitu ya. Oh, berarti orang turun dari Flying Fox Naik kuda pulangnya. Jadi orang dari Flying Fox itu setelah dia selesai dia boleh naik kuda sampai rumah. Iya, enggak gitu amat ya, gitu. Karena rasa penasaran yang tak tertahankan, akhirnya saya jalan pelan-pelan menuju kandang kuda. Yap, ini pertama kalinya saya bisa lihat kuda dari jarak sedekat ini, bukan dari film koboi, tapi dari dunia nyata. Di sini ada 3 warna kuda yang bikin saya kagum. Yang pertama, kuda berwarna putih bersih. Sepertinya belum pernah gaul deh. Yang kedua, putih keabu-abuan, mungkin sering mikir kerasnya soal kehidupan. Dan yang ketiga, kuda berwarna coklat, kelihatan kalem tapi gagah banget. Saya sempat tanya ke pengelolanya, "Mas, ini kudanya dari Sulawesi atau Tanah Jawa?" Masnya sudah menjawab pada waktu itu, namun saya sendiri lupa. Dan akhirnya ragu-ragu menuangkan dalam video ini, hehehe. Pas lagi asyik motret dan selfie sama kuda yang jinak ini, tiba-tiba perhatian kami teralihkan. Ada suara srek di atas kepala.
Ternyata ada pengunjung yang lagi meluncur memakai Flying Fox, seorang anak kecil yang bernyali tinggi. Saya saja ragu-ragu apakah berani atau tidak. Hehehe. Tadi saya sama istri melihat bangunan ini. Ini kok kayak bangunan batu gitu. Sepintas kayak Ka'bah. Ternyata musola. Jadi memang teman tadi sengaja ngasih kamar 104 ini memang nggak jauh dari musola. Karena dia tahu apa namanya, kami ya senantiasa menunaikan kewajiban sholat. Jadi sengaja dikasih kamar yang ini. Kita coba cek yuk. Wah, keren. Assalamualaikum. Keren. Lampunya keren, musolanya. Mantap. Wah, jadi inspirasi kalau kita buat rumah nanti ya. Ada musola yang seperti ini. Keren lampunya. Kita lihat musola tadi di belakang. Desain dari summer camp ini memang nuansa alamnya itu dipadukan dengan nuansa wisata. Bagus, kita melihat ada tanaman pohon rambutan, pohon jambu, mungkin pohon durian juga ada di sini gitu ya. Jadi pengelolaannya tidak merusak habitat alam, namun juga disetting, didesain perpaduan antara wisata dengan alam itu sendiri. Ini hal yang sangat positif. Dan senangnya di mana-mana di setiap titik sudut pasti ada WC-nya. Dan ini jarang dimiliki oleh tempat wisata lain yang toilet atau WC ini sangat minim biasanya dan tidak terawat. Tapi yang di sini terawat semua. Ini sangat bagus. Kita menyambut apresiasi positif terhadap pengelolaan di sini. Nah, ini sungai yang mengarah ke Berau tadi pagi, yang ke tepian. Ini sungainya juga dari sini. Nah, di sini kita bisa nginap tuh. Nanti ke depannya kalau kita kesini lagi bersama teman-teman sekalian atau sama keluarga lain, kita bisa ngambil opsi penginapan atau rumah langsung di pinggir sungai yang view-nya langsung ke sungai. Kita bisa mancing, bisa bersantai di tempat yang ini di pinggir sungai, makan apa semuanya dan sebagainya. Luar biasa ini. Ini ada penginapan 1, 2, 3. Sayang banget nih kalau ndak kita ambil nanti di next time kalau kesini lagi. Walaupun dia WC umum, WC-nya bersama di luar, tapi nggak ada masalah karena lokasinya di pinggir sungai. Sangat menarik banget lah, keren. Kita naik ke atas untuk buat video penampakan summer camp dari atas. Ya, let's go. Ada berapa lantai nih? 1, 2, 3, 4. 4 lantai. Ya, let's go. Sampai guys, ini lagi ada yang mau ngantri Flying Fox. Luar biasa. Lihat masnya lagi dipersiapin untuk Flying Fox. Itu penampakan summer camp dari atas, dari ujung yang tempat musola sampai ke pemancingan. Kolam renang lagi rame. Salah satu pemberani sore ini. Siapa namanya, Mas? Selamat. Bismillah.
Teman-teman sekalian, kita mau mencoba naik Flying Fox sore ini, menguji keberanian sambil melihat para perenang di bawah. Enggak lah, dan jauh, kurang lebih 210 meter jaraknya. Oke. Bismillah. Bismillah ya. Dari mana Pak? Tarakan. Oh, Tarakan. Kami touring Di mana Pak? di sini nanti malam. Oh, nanti malam Nah, nanti itu di penginapan penginapan. yang ada AC-nya. Ya, ada sih. Kebetulan yang pengelolanya teman, yang Mas apa namanya? Pak Derman. Iya, teman. Jadi dikasih rumah yang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Turun Pak, turun. Ya. Bismillah. Oh, ya. Yuk cari makan. Sekarang jam 20.00. Kami lapar. Kita coba ke kantin, ada apa. Tadi dihubungin temen pengelola. Apa aja di situ ada. Kita buktikan ada apa di sana. Yuk. Suasananya syahdu-syahdu gitu karena banyak lampu. Dan di gazebo itu lampunya berwarna kuning ya. Berwarna apa namanya, retro ya. Jadi kelihatan lebih syahdu-syahdu gitu, kayak di perkampungan gitu. Keren lah pokoknya. Sudah agak sepi, sudah banyak pengunjung pulang. Tadi banyak mobil sampai sana. Sekarang sudah sepi, tinggal beberapa pengunjung saja. Kayaknya kalau berenang asik deh, karena lagu dangdut yang mengiringinya. Kita cari makanan di kantin, ada apa? Di kantin ada apa aja Bu makanannya? Oh, pakai sepatu boleh? Oh. Isinya apa aja? Ada telurnya ada? Ada. Telurnya ada. Biasanya bentuknya piring atau dibungkus atau gimana? Pakai kotakan. Oh ya. Berapa lama biasanya kalau? Oh gitu. Yaudah, nasi goreng 2. Nasi goreng 2. Apalagi snacknya, ada snack nggak? Di sini ada pisang goreng, singkong goreng. Oh boleh. Di tandan aja Bu ya. Iya. Nasi goreng 2. Apalagi sayang? Pisang goreng yakin? Nasi goreng 1. Pisang goreng 1. Apalagi? Itu aja. Oke, minumnya? Better tuh. Mix better apa? Oh enggak ada. Es kelapa utuh. Ini 1 kelapa utuh gitu. Ada esnya? Enggak. Ini ada es batu. Iya, dimasukkan es batu. Es batu. Oh iya. Mau enggak malam-malam? Udah usah pakai es batu. Bisa juga, bilang aja itu bisa di sini. Es kelapa utuh tidak pakai es batu. Bisa aja ya? Mintaan di Iya betul ya. Es pisah Bu ya. Ya, gimana teman-teman? Sudah lihat view kolam renangnya di malam hari? Dapat cerita dari teman pengelolanya, Mas Norman. Ternyata pengunjung itu
Kalau dia pekerja di hari efektif, datangnya malam. Hanya untuk apa? Hanya untuk berenang. Dan katanya airnya itu nggak dingin tapi hangat. Dikarenakan di summer camp ini masuk wilayah yang ada batu baranya. Sehingga kalau malam itu hawa panas dari batu bara itu naik ke atas dan airnya pun menjadi lebih hangat. Jadi nggak dingin. Tapi kami mau mencoba kayaknya mikir-mikir deh karena ganti baju lagi, mandi lagi gitu ya. Tapi nantilah kita lihat, kita mau coba makan nasi goreng dulu yang kita tadi pesan. Setelah itu kita lihat kita sanggup berenang atau tidak berenang gitu ya. Karena kami berdua ini nggak nyaman kalau rame ini berenang gitu ya, nggak nyaman. Tapi oke, nanti kita coba lihat ya teman-teman sekalian. Kita pesan 5 menit yang lalu, udah datang cepet banget ya. Pelayanannya gercep banget, keren lah pokoknya. Kita pesan kelapa utuh buat malam biar tenaga kita bisa fit besok mengganti cara kita yang beraktivitas. Kita juga pesan yang es batunya dan pesan nasi goreng ala summer camp. Seperti apa sih kita lihat. Wow, lumayan. Telurnya. Oke. Tapi kayaknya kurang pisang gorengnya ya. Belum datang pisang gorengnya, nanti kita tunggu. Nanti kalau belum datang nanti kita ke sana, kita lapor. Ya, sekarang kita makan dulu. Karena malam lapar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah tiba kami di last trip terakhir, yaitu di wisata summer camp di Kabupaten Berau. Kami beranjak pamit untuk kembali ke Kota Tarakan. Sekarang sudah pukul 8.21. Di akhir sesi ini kami mengucapkan terima kasih banyak atas pelayanan primanya dari pihak pengelola summer camp di Kabupaten Berau ini. Testimoni kami adalah ketika masuk sudah disambut dengan ramah, dengan senyuman, kemudian juga pelayanannya prima, kemudian diarahkan bila kita bertanya cepat diberikan solusi dan arahan, fasilitas penginapan bagus, baik, bersih, juga ada full AC-nya, lebih privacy. Fitur-fitur di dalam di sini juga banyak ya. Ada apa nih? Ini namanya apa nih? Kebun edukasi, kemudian ada hewan-hewan seperti kuda, ada fitur seperti yang menantang adrenalin seperti flying fox yang kami coba kemarin sore. Kalau capek kita bisa berenang, kalau lagi galau gabut bisa mancing di situ ya.
Kalau ingin menikmati suasana sungai bisa ke paling belakang ya. Pokoknya fitur summer camp ini luar biasa bagus, dan kami menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Berau pada khususnya dan masyarakat Kaltara pada umumnya, mari jalan-jalan ke tempat wisata summer camp di Kabupaten Berau. Jarak yang dekat hanya 30 menit, tapi kita bisa menikmati nuansa alam yang dipadukan dengan wisata yang menarik gitu ya, tanpa merusak alam, namun kita juga bisa mendapatkan sedikit hiburan dan refreshing di summer camp seperti ini. Semoga semakin sukses, semakin jaya. Terima kasih kepada pengelola dan pemilik dan kru yang bertugas. Sukses selalu, sehat selalu. Semoga kami bisa kembali ke summer camp di sini lagi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.